Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, ini adalah dataran terpencil yang sangat luas dan tak berujung. Orang masih bisa melihat beberapa rerumputan hijau di dataran, namun sebagian besar berwarna kuning cerah. Terlihat ruang pintu spasial terbuka dan muncul beberapa sosok manusia. Jelas mereka adalah kelompok Soyan keluar dari sana dengan cara yang agak menyedihkan. Zian, apakah kamu baik-baik saja? Ucap dokter peri kecil. Aku akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar. Anda harus melihat kondisi Soyan terlebih dahulu, ucap Zian. Feng Zunze di samping menahan denyut nadi Soyan saat dia muncul. Ekspresinya menjadi semakin jelek setelah penyelidikan mendalam. Hati semua orang tenggelam ketika mereka melihat sikapnya yang seperti itu. Sementara semua orang benar-benar diam, cincin hitam gelap di jari Soyan bergetar. Tubuh ilusi Yalo melintas dan muncul. Dia meraih denyut nadi Soyan. Sesaat kemudian niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Tuan Yalo, bagaimana cedera Soyan? Tanya dokter peri kecil. Pembuluh darah di tubuhnya hancur dan 70% tulangnya patah. Telapak tangan hantu Tua Zaixing itu berisi semua kekuatannya. Hal of Soul mulai hari ini dan seterusnya, kita tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati, ucap Yalo. Feng Zunze di sampingnya mendesah pelan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yalo yang tenang dan acuh tak acuh menunjukkan emosi seperti itu selama bertahun-tahun. Bahkan ketika Han Feng mengkhianati Yalo saat itu, dia tidak menunjukkan gelombang emosi seperti ini. Tampaknya pentingnya Soyan di hatinya cukup besar. Wajah dokter peri kecil yang sudah pucat menjadi lebih putih ketika dia mendengar kata-kata Yao Chen. Zian di samping buru-buru mendukungnya setelah melihat ini. Tian Huozunze dan Xiongzan saling bertukar pandang sebelum menghela nafas pelan. Seharusnya masih ada beberapa metode kan? Bukankah kamu dikenal mampu menyelamatkan seseorang selama orang itu masih memiliki nafas yang tersisa? Ucap Feng Zunze. Feng Zunze buru-buru membuka mulutnya untuk berbicara setelah melihat semua orang memiliki wajah yang muram. Namun dia tersenyum pahit ketika dia berbicara. Dia telah melupakan kondisi Yalo saat ini. Tidak hanya tidak memiliki tubuh, tetapi ia telah menjadi sangat lemah oleh Hal of Soul. Ekspresi Yalo suram. Dia duduk di samping Soyan dan menatap wajah Soyan yang berlumuran darah segar. Niat membunuh di dalam hatinya sekali lagi melonjak tanpa kendali. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki keinginan yang begitu besar untuk membunuh di dalam hatinya. Dia sadar bahwa jika bukan karena Soyan datang untuk menyelamatkannya, Soyan pasti tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke dalam situasi berbahaya seperti itu mengingat kelihayannya. Tenang dulu, Soyan telah menyelamatkanmu setelah banyak kesulitan. Bukankah sama saja menyerahkan dirimu untuk ditangkap jika kamu menuju Hal of Soul sekarang? Yang paling penting sekarang bukanlah untuk membalas dendam, tetapi untuk menyelamatkan Soyan, ucap Feng Zunze. Yalo juga menghirup udara dalam-dalam setelah mendengar ini. Dia sadar bahwa Feng Zunze benar. Anda harus berpikir dengan benar tentang apa yang harus dilakukan. Dengan keterampilan alkemis Anda harus memiliki beberapa solusi, ucap Feng Zunze. Yalo menganggukkan kepalanya sedikit. Ekspresi ganas di wajahnya ditarik. Tangannya mengusap nadi Soyan dan menyelidiki secara mendalam di dalam tubuhnya. Ketika dia fokus dan menyelidiki secara mendalam, aura Yalo yang familiar di tubuhnya juga secara bertahap merembes keluar. Melihat Yalo memusatkan pikirannya dan melakukan pemeriksaan mendalam, beberapa orang di sampingnya juga tidak berani membuat keributan dan mengganggunya. Xiongzhan dan Tian Huozunze berpisah dan berjaga-jaga terhadap situasi yang tak terduga.
Suasana tenang dan tegang berlama-lama di seluruh area ini. Lama kemudian sebelum Yalo yang matanya tertutup tiba-tiba membukanya, dia dengan lembut berkata, "Situasi sedikit lebih baik dari yang saya bayangkan," ucap Yalo. "Ada cara untuk menyelamatkannya," ucap Feng Zunze. Konstitusi anak kecil ini sangat kuat. Telapak tangan dari hantu tua Zaixing seharusnya telah memusatkan semua kekuatan hidupnya. Namun dia berhasil menahannya dengan paksa. Selain itu ada api surgawi yang menjaga hatinya. Bagian dalam tubuhnya saat ini memiliki api surgawi yang mampu membuatnya memperbaiki luka, ucap Yalo. "Maksud Anda 3.000 api terbakar?" ucap dokter peri kecil. "Ya, api 3.000 pembakaran dikenal sebagai api abadi. Anak kecil ini yang telah menelan dan memurnikannya akan memiliki karakteristik khusus seperti ini. Selama 3.000 api terbakar tidak padam, tidak peduli seberapa parahnya dia terluka, akan ada peluang untuk disembuhkan. Namun dia saat ini sudah tidak sadarkan diri. Pemulihan oleh 3.000 api terbakar diaktifkan secara otomatis. Api surgawi semacam ini perlu menyerap kekuatan bintang-bintang. Oleh karena itu kita harus menemukan tempat di mana kekuatan bintang sangat besar. Hanya dengan begitu mungkin untuk meningkatkan tingkat pemulihannya," ucap Yalo. "Kekuatan bintang? Kalau begitu ayo pergi ke pavilion bintang jatuh. Anda lupa bahwa itu pada awalnya adalah dibangun dengan meteoroid dari luar angkasa. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan bintang-bintang di dalamnya masih berkumpul di sana. Ini adalah tempat yang paling cocok bagi Soyan untuk memulihkan diri," ucap Feng Zunze. Kegembiraan melintas di mata Yalo ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia benar-benar hampir lupa tentang tempat bagus itu. Dengan bantuan meteoroid itu, nyawa anak kecil ini bisa dianggap terselamatkan, ucap Yalo. "Akan tetapi aku harus mengucapkan kata-kata yang akan membuat orang lain terpukul. Meskipun nyawa Soyan terselamatkan, cedera serius seperti itu pasti akan mempengaruhi latihannya. Di masa depan levelnya tidak bisa maju. Dengan karakter Soyan, kemungkinan sangat sulit baginya untuk menerimanya," ucap Feng Zunze. Hati dokter peri kecil di sampingnya yang baru saja rileks segera menjadi tegang. "Hahaha, tidak perlu khawatir tentang ini. Saat ini tubuh Soyan sudah menjadi sangat rusak. Ini adalah kesempatan baginya untuk menembus cangkangnya dan mendapatkan diri baru. Kemarilah, Anda harus merasakan bagian dalam tubuhnya. Anda akan menemukan sesuatu yang familiar," ucap Yalo. Feng Zunze langsung terkejut. Dia mengulurkan tangannya saat diberitahu dan menyelidiki dalam tubuh Soyan. Sesaat kemudian dia memang merasakan energi misterius yang sangat familiar. Matanya tiba-tiba terbuka saat dia berseru kaget. Ini adalah pil naga misterius Yin Yang," ucap Feng Zunze. Yalo tersenyum dan mengangguk. Dia menghela nafas. "Untungnya kami mendapatkan satu pil naga misterius Yin Yang dari Han Feng saat itu. Kalau tidak, itu akan sangat merepotkan hari ini," ucap Yalo. "Itu benar. Sekarang pil naga misterius Yin yang paling cocok untuknya. Luka-luka di dalam tubuhnya bahkan lebih parah daripada milikku saat itu. Dia pasti akan dapat sepenuhnya mengaktifkan semua kekuatan pil naga misterius Yin Yang. Ini memang berkah yang luar biasa. Kali ini anak kecil ini bahkan mungkin mendapatkan berkat tersembunyi dan menerobos ke kelas Douzun," ucap Feng Zunze. "Ini akan bergantung pada keberuntungannya," ucap Yalo. Dokter peri kecil dan Zian di sampingnya juga menghela nafas lega. Tampaknya telah terbebas dari beban besar setelah mendengar percakapan mereka berdua. Sekarang kita harus bergegas kembali ke pavilion bintang jatuh. Dengan bantuan kekuatan meteoroid di sana, luka Soyan akan sembuh sedikit lebih cepat, ucap Feng Zunze. Feng Zunze berdiri lalu matanya menyapu sekelilingnya. Dia merenung sejenak dan berkata, "Tempat ini seharusnya dataran utara terpencil yang berjarak puluhan kilometer dari pegunungan jiwa kematian. Masih ada jarak cukup jauh ke pavilion bintang jatuh. Oleh karena itu kita tidak bisa menunda lebih lama lagi," ucap Feng Zunze. "Ya,
Aula cabang dihancurkan dan aula jiwa kemungkinan besar tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Medan Pavilion Bintang Jatuh unik dan tersembunyi dengan baik. Ini adalah tempat persembunyian yang sangat bagus, ucap Yalau. Secara alami tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Yalau. Orang besar Xiongzhan itu datang dan menggendong Soyan di punggungnya. Menjadi besar dan tangguh, dia adalah orang terbaik yang dipercayakan dengan tugas ini. Seluruh kelompok sudah siap untuk pergi setelah memiliki target. Setelah berkemas sebentar, mereka naik ke udara dan dengan cepat bergegas menuju area di mana Pavilion Bintang Jatuh berada. Pavilion Bintang Jatuh terletak di wilayah selatan dataran tengah. Di antara yang disebut 4 pavilion, Pavilion Bintang Jatuh memiliki jumlah murid yang paling sedikit. Tetapi untungnya Pavilion Bintang Jatuh bisa lulus dalam hal kualitas. Ini karena Pavilion Bintang Jatuh tidak pernah merekrut orang biasa-biasa saja. Pavilion Bintang Jatuh tidak hanya memiliki jumlah murid paling sedikit di antara 4 pavilion, tetapi juga yang paling misterius. 3 pavilion lainnya membangun markas mereka sangat megah, membuat seseorang dapat merasakan kekuatan besar sekte ini dari pandangan sekilas. Namun Pavilion Bintang Jatuh berbeda. Lokasi sekte Bintang Jatuh sangat tersembunyi. Jika orang tidak memiliki pengetahuan, dia tidak akan menemukan lokasi sekte ini. Hal ini menyebabkan Pavilion Bintang Jatuh memiliki nuansa misterius. Wilayah Pil berada pada jarak terbesar dari wilayah selatan. Bahkan dengan kecepatan kelompok Soyan, mereka menghabiskan setengah bulan sebelum memasuki batas wilayah selatan. Setelah itu mereka menghabiskan 7 hingga 8 hari sebelum berhenti setelah mencapai area luar pegunungan bintang langit di wilayah selatan. Pavilion Bintang Jatuh terletak di dalam pegunungan bintang langit. Tempatnya agak unik. Jika seseorang tidak memiliki metode masuk khusus, bahkan seseorang elit Douzun tidak akan dapat memasukinya. Feng Zunze juga menghela nafas lega saat dia melihat pegunungan hijau subur yang familiar. Dia menoleh dan tersenyum berbicara kepada kelompok dokter peri kecil yang lelah. Pegunungan bintang langit. Sudah bertahun-tahun saya tidak mengunjungi tempat ini, ucap Yalau. Pavilion Bintang Jatuh didirikan oleh kita berdua saat itu. Namun Anda akhirnya menjadi pemimpin yang absen. Semuanya dilakukan oleh saya. Itu telah menyebabkan saya berakhir dalam keadaan yang mengerikan saat itu, ucap Feng Zunze. Feng Zunze menggelengkan kepalanya. Yalau tertawa. Saya tidak suka hal-hal ini. Saat itu saya telah mendirikan Pavilion Bintang Jatuh ini karena saya sedikit tertarik, ucap Yalau. Feng Zunze hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya ketika dia mendengar ini. Setelah itu dia berbalik dan melambaikan ke arah semua orang. Selanjutnya dia bergegas buru-buru menuju pegunungan. Dokter peri kecil dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kelompok itu terbang selama lebih dari 10 menit. Sebelum Feng Zunze di depan akhirnya berhenti perlahan. Dokter peri kecil dan yang lainnya terkejut. Mata mereka melihat ke segala arah. Tetapi mereka hanya menemukan bahwa tempat ini masih merupakan hutan hijau yang rimbun. Lingkungan mereka tidak memiliki bangunan dan juga tidak ada gunung. Itu benar-benar hanya lautan pohon biasa. Ini adalah formasi bintang jatuh besar dari Pavilion Bintang Jatuh. Formasi besar ini bukan buatan manusia. Sebaliknya itu terbentuk secara alami, ucap Feng Zunze. Sebuah batu giok tua muncul di tangannya. Setelah itu dia terbang keluar dan seberkas cahaya bintang aneh menyebar dari dalamnya. Penyebaran cahaya dan ruang di depan benar-benar menjadi terdistorsi secara bertahap. Akhirnya itu membentuk pintu spasial besar di depan. Kelompok dokter peri kecil pun tertegun. Ayo pergi. Di dalam tempat itu adalah markas sebenarnya dari Pavilion Bintang Jatuh, ucap Feng Zunze. Feng Zunze tersenyum dan memimpin untuk melangkah ke pintu ruang besar itu. Dokter peri kecil dan yang lainnya di belakang ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya. Setelah semua orang masuk, pintu ruang besar itu akhirnya tidak terlihat lagi. Dokter peri kecil dan yang lainnya merasakan bahwa area di depan mereka menjadi buram. Dunia di depan mereka tampak seperti melakukan perjalanan waktu karena tiba-tiba berubah.
Lautan pohon yang awalnya tak berujung saat ini memiliki gunung tinggi yang muncul. Ada beberapa bangunan yang bisa dilihat di puncak gunung. Ini sebenarnya adalah ranah yang diciptakan dari kekuatan bintang meteoroid, ucap Feng Zunze. Hehehe, tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan alam besar yang diciptakan oleh para elit Douseng itu. Ukuran tempat ini hanya mirip dengan kota, ucap Feng Zunze tertawa. Namun karena tempat ini terbentuk secara alami, kemampuannya untuk bersembunyi sangat hebat. Bahkan seorang elit Douzun akan kesulitan merasakan kedalaman tempat ini jika mereka terbang melewatinya, ucap Feng Zunze lagi. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga kagum saat mendengar ini. Hanya Zian yang melengkungkan bibir kecilnya. Dia sudah tahu bahwa tempat ini memiliki beberapa misteri ketika dia melihat dari luar sebelumnya. Tentu saja dia adalah satu-satunya di grup yang memiliki kemampuan seperti itu. Segera setelah semua orang muncul di alam ini, lebih dari 10 bangau putih besar tiba-tiba terbang dari puncak gunung yang jauh. Ada beberapa sosok manusia yang berdiri di atas bangau itu. Dan ternyata Mu Qingluan adalah sosok yang memimpin mereka. Dia adalah orang yang pernah ditemui Xiaoyan. Mu Qingluan menghela nafas lega saat melihat orang yang datang adalah Feng Zunze. Dia melambaikan tangannya dan meminta bangau putih yang terbang untuk turun ke bawah. Feng Zunze tersenyum mengangguk. Setelah itu dia menunjuk ke arah Yalou di sampingnya. Cepat, datang dan sambut kepala pavilium bintang jatuh kita, ucap Feng Zunze. Mu Qingluan terkejut ketika dia mendengar ini. Dia melirik Yalou. Itu tampak persis sama dengan gambar pendiri dalam sekte. Segera dia mengerti bahwa Feng Zunze tidak bercanda dan buru-buru berbicara dengan hormat. Qingluan menyapa kepala aula, ucap Mu Qingluan. Yalou tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berbicara. Kamu orang tua, kamu dengan sengaja mencoba mempermalukanku, ucap Yalou. Kamu awalnya adalah kepala aula pavilium bintang jatuh. Bagaimana itu bisa mempermalukanmu? Ucap Feng Zunze. Feng Zunze tersenyum. Dia menoleh ke arah Mu Qingluan dan berkata, dengan Yao Zunze di sini di masa depan, kalian semua akan diberkati. Ucap Feng Zunze lagi. Yao Zunze? Ucap Mu Qingluan. Hati Mu Qingluan cukup terguncang ketika dia mendengar kata-kata ini. Nama Yalou saat ini pada dasarnya dikenal oleh semua orang di dataran tengah. Dia kadang-kadang mendengar Feng Zunze menyebutkan tentang dia, namun dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar dapat bertemu dengannya secara langsung hari ini. Lupakan saja, jangan dengarkan omong kosong orang tua ini. Mari kita selesaikan Xiaoyan dulu, ucap Yalou. Mata Mu Qingluan bergerak ketika dia mendengar ini dan melihat Xiaoyan di belakang Xiongzan. Dia terkejut ketika dia melihat Xiaoyan berlumuran darah segar. Siapa yang bisa mengubah orang yang begitu hebat menjadi seperti ini? Ucap Mu Qingluan. Ayo pergi. Anak kecil itu terlibat dalam bentrokan dengan bintang 5 Douzun, ucap Feng Zunze. Meskipun dia mematahkan salah satu lengan pihak lain, dia juga dipukuli sampai dia terluka. Ucap Feng Zunze lagi. Mu Qingluan di sampingnya terkejut ketika dia mendengar penjelasan Feng Zunze. Dia menatap Xiaoyan tertegun. Orang ini benar-benar berani bertukar pukulan dengan seorang elit Douzun. Mu Qingluan memimpin kelompok untuk menuju ke puncak gunung. Setelah itu dia mematuhi instruksi Feng Zunze dan mengatur agar dokter peri kecil dan yang lainnya menetap. Jika Feng Qing'er itu bertemu Xiaoyan sekarang, aku ingin tahu ekspresi menarik seperti apa yang akan dia miliki, ucap Mu Qingluan. Setelah menyelesaikan kelompok dokter peri kecil yang lelah, Yalou dan Feng Zunze membawa Xiaoyan dan langsung bergegas ke gunung belakang. Sesaat kemudian menara batu hitam gelap muncul di depan mata mereka. Menara batu ini dibangun dengan cara yang sangat kasar. Itu digambarkan tidak seperti menara batu tetapi lebih mirip dengan pilar batu hitam jelek. Meskipun penampilan luarnya jelek, pilar batu itu adalah tempat dengan kekuatan bintang terkuat di area ini. Itu karena tempat ini merupakan titik di mana meteoroid dari luar angkasa itu mengumpulkan kekuatan bintang. Feng Zunze membawa Xiaoyan dan melompat ke atas menara batu.
Tingkat atas menara ini lebarnya sekitar 30 hingga 40 kaki. Ada menara batu hitam di dalamnya. Bagian atas panggung batu hanya selebar 5 kaki. Meteoroid ini tidak hanya mengumpulkan kekuatan bintang, tetapi juga mampu menyerap kekuatan bintang dari luar angkasa. Punggung batu ini adalah tempat berkumpulnya dua kekuatan tersebut. Feng Zunze dengan hati-hati menempatkan Soyan di atas panggung batu. Pada saat ini kedua mata Soyan tertutup rapat, bahkan suara napasnya sangat lemah, tidak berbeda dari orang yang sekarat. Ketika tubuh Soyan baru saja berbaring di atas panggung batu, gelombang kekuatan bintang merembes keluar dari platform batu, dan itu terus berkumpul di tubuh Soyan. Api ungu coklat melengkung dan naik pada saat ini. Itu berubah menjadi penghalang api melingkar yang menutupi seluruh tubuh Soyan. Feng Zunze dan Yalo bersuka cita ketika mereka melihat pemandangan ini. Pada saat ini 3000 Burning Flame semakin padat. Cedera Soyan dengan demikian pulih semakin cepat. Panggung bintang jatuh ini memang tidak buruk, ucap Yalo. Tidak perlu khawatir. Selama ada kekuatan bintang yang cukup untuk mendukungnya, 3000 Burning Flame tidak akan pernah padam. Soyan juga akan sembuh total dari luka-lukanya, ucap Feng Zunze. Yalo mengangguk dengan lembut. Ayo pergi, biarkan dia tinggal di sini sendirian dengan tenang dan memulihkan diri. Masa pemulihan ini kemungkinan akan lama. Kami hanya bisa menunggu, ucap Feng Zunze lagi. Yalo tersenyum dan mengangguk. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, selama Soyan mampu memulihkan luka di dalam tubuhnya. Lamanya waktu yang dibutuhkan tidak masalah. Anak kecil, hati-hati. Guru masih menunggu kamu untuk membantuku memperbaiki tubuh ini, ucap Yalo. Yalo tersenyum saat dia melihat rasa sakit di wajah Soyan sedikit berkurang. Tempat ini benar-benar sunyi setelah kedua orang ini mundur. Hanya tertinggal api ungu coklat yang menyala dengan ganas tanpa kenal lelah. Soyan yang berada di dalam nyala api menunggu saat dia akan dilahirkan kembali. Kedatangan kelompok Yalo tidak diragukan lagi menyebabkan pavilium bintang jatuh menjadi sangat hidup. Para murid dan sesepuh dalam pavilium bintang jatuh sangat ingin tahu tentang kepala pavilium ini yang hanya ada dalam legenda. Pavilium bintang jatuh pada dasarnya dikembangkan oleh Feng Zunze sendiri selama tahun-tahun ini. Meskipun ini masalahnya, Feng Zunze juga telah meninggalkan tempat kepala pavilium bintang jatuh. Dia tidak punya niat untuk duduk di atasnya. Itu karena dia percaya bahwa Yalo cepat atau lambat akan kembali ke pavilium bintang jatuh. Posisi ini adalah sesuatu yang dia pesan untuk Yalo. Hari ini akhirnya tiba, seperti yang dia perkirakan sebelumnya. Oleh karena itu, setelah menyelesaikan masalah Soyan, dia mengumpulkan semua murid pavilium bintang jatuh. Dan pada hari berikutnya, Feng Zunze mengumumkan masalah pengembalian posisi kepala pavilium. Hal semacam ini tidak diragukan lagi sangat mengejutkan pavilium bintang jatuh. Di masa lalu, pavilium bintang jatuh telah memperlakukan Feng Zunze sebagai pemimpinnya. Saat ini pemimpin sejati mereka akan berubah. Murid-murid di bawah ini secara alami tidak terlalu terbiasa. Untungnya cara yang tidak biasa ini tidak berlangsung lama sebelum dirusak oleh kegembiraan yang lain. Bahkan generasi yang masih muda ini pun tidak merasa asing dengan nama Yao Zunze. Beberapa tetua bahkan dipenuhi dengan kegembiraan liar di dalam hati mereka. Mereka jelas menyadari posisi dan reputasi seperti apa yang dimiliki Yalo saat itu. Yalo hanya bisa tersenyum dalam menghadapi situasi seperti itu. Namun dia tidak menolak apapun kali ini. Selain itu, Soyan pasti akan berhadapan dengan Hall of Soul jika dia ingin menyelamatkan ayahnya. Pada saat itu, Soyan akan membutuhkan beberapa faksi yang mendukungnya dari belakang. Kali ini Soyan mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya. Ini membuat Yalo menaruh semua pikirannya pada murid ini. Saat ini dia dapat dianggap membuat beberapa rencana untuk Soyan. Feng Zunze menghela nafas lega ketika dia melihat Yalo tidak menolak permintaannya kali ini. Dia selalu berpikir bahwa pavilium bintang jatuh adalah milik Yalo di dalam hatinya. Selama tahun-tahun ini, dia hanya membantu Yalo mengelolanya. Sekarang setelah Yalo kembali, dia secara alami harus mengembalikannya.
Hubungan antara dia dan Yalo dapat dianggap sebagai teman hidup dan mati bersama. Feng Zunze dan Yalo memutuskan untuk menutup pintu gunung karena mereka takut akan ada balas dendam dari Hall of Soul yang dapat mengganggu pemulihan Soyan. Dengan perlindungan dari formasi bintang jatuh yang hebat, kemungkinan Hall of Soul tidak akan bisa menembus pertahanannya. Kelompok dokter peri kecil secara alami memilih untuk tetap tinggal karena Soyan yang belum terbangun. Demikian pula dengan kelompok dokter peri kecil yang tersisa. Kekuatan orang-orang ini dapat dianggap tingkat atas bahkan di dataran tengah. Jika mereka bisa tetap berada di pavilion bintang jatuh, mereka pasti akan sangat memperkuat pertahanan tempat ini. Setelah pintu masuk gunung ditutup, waktu juga berjalan dengan tenang di tengah tanaman hijau yang indah ini. 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Semua sangat damai selama 2 bulan ini. Balas dendam Hall of Soul yang diharapkan tidak terjadi. Selama periode waktu ini, Feng Zunze juga telah mengirim orang untuk menyelidiki. Dataran tengah masih semarak seperti sebelumnya, namun tidak ada berita tentang aktivitas besar dari Hall of Soul. Bahkan tidak ada berita tentang aula cabang yang dihancurkan tersebar. Jelas Hall of Soul telah mengunci data. Yalo dan Feng Zunze terkejut dalam situasi ini. Mengingat karakter Hall of Soul, mustahil bagi mereka untuk bertahan begitu lama tanpa mengambil tindakan. Tampaknya ada sesuatu yang menahan anggota Hall of Soul, menyebabkan mereka hanya bisa mengesampingkan masalah ini untuk sementara. Namun Hall of Soul yang tidak mencari masalah juga membuat Yalo dan Feng Zunze menghela nafas lega. Pavilion bintang jatuh saat ini bukan tandingan Hall of Soul. Jika mereka mulai perang sekarang, pavilion bintang jatuh akan menderita pukulan yang serius. Juga bukan tidak mungkin bagi pavilion bintang jatuh untuk dapat pulih darinya. Hall of Soul telah memberi mereka kesempatan untuk memulihkan diri. Secara alami Yalo dan yang lainnya tidak membuang waktu. Setelah memulihkan beberapa kekuatan, dia mulai terus menemukan beberapa metode untuk memperkuat kekuatan pavilion bintang jatuh. Waktu dengan cepat berlalu. Soyan yang berada di dalam menara batu masih tidak menunjukkan jejak kebangkitan. Namun wajah Soyan yang awalnya pucat saat ini berangsur-angsur menjadi merah mulus. Nafasnya juga menjadi normal. Dia tidak lagi seperti orang yang akan mati seperti sebelumnya. Semua ini menunjukkan bahwa luka di dalam tubuh Soyan saat ini berangsur-angsur pulih. Kebangkitannya hanya masalah waktu. Selama 1 bulan ini, kelompok dokter perkecil juga mengambil posisi tetua di dalam pavilion bintang jatuh. Itu terjadi setelah Feng Zunze mengundang mereka dengan susah payah. Meskipun mereka hanya tetua sementara, mereka setidaknya ditarik ke sisi pavilion bintang jatuh. Tian Huo Zunze juga menyetujui undangan Feng Zunze setelah ragu-ragu sejenak selama beberapa waktu. Bagaimanapun saat ini tidak ada tempat baginya untuk pergi. Itu yang baik baginya menemukan tempat untuk menetap. Zian hanya bersifat main-main. Persetujuan dengan Feng Zunze sepenuhnya berdasarkan keinginannya. Terlebih lagi dengan bergabungnya dia, Xiongzhan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Feng Zunze dan sesepuh dari pavilion bintang jatuh tersenyum. Mereka bahagia karena kelompok kuat yang bergabung dengan mereka. 3 ahli kelas Daozun bergabung bersama mereka. Meskipun mereka saat ini dapat membuat pavilion bintang jatuh menjadi yang teratas di atas 4 pavilion, mungkin saja yang ini dapat membuat pavilion bintang jatuh menjadi yang teratas dari 4 pavilion. Waktu mengalir seperti air. Musim semi berlalu dan musim gugur tiba. Warna kuning kehijauan ditransmisikan ke hutan pegunungan hijau yang rimbun. Waktu setengah tahun berlalu tanpa ada yang menyadarinya. Namun Soyan masih belum bangun. Meskipun semua orang bisa merasakan kondisi di dalam tubuhnya menjadi semakin baik, dia tetap tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Bahkan Yalo merasa tidak berdaya menghadapi pemandangan ini. Satu-satunya yang bisa diandalkan mengenai masalah ini adalah Soyan sendiri. Selama periode waktu ini, gunung belakang telah diberikan label sebagai tanah terlarang pavilion bintang jatuh. Selain kelompok Feng Zunze, bahkan tetua pavilion bintang jatuh dilarang masuk. Situasi ini secara alami menarik rasa ingin tahu semua murid pavilion bintang jatuh. Namun setelah banyak penyelidikan,
Mereka hanya menyadari bahwa ada seseorang pemuda bernama Soyan di Menara Batu yang memulihkan diri saat melakukan retret. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.